nggak bisa bergerak. Dia mau menggapai gitu, mau megang. Nah, kelihatan bener. Dia mau megang begini, kelihatan dengan jelas. Kalau saya mimpi sih, ya kan, memang benar nyata. Ya. Nah, tapi anehnya, terasa kalau dia tuh megang. Jadi umpama megang begini, terasa gitu. Tapi bedanya kalau umpama kita megang berasa plek gitu kan. Dia mah enggak. Cuman tetap saya terasa. Tetap saya terasa. Tambah takut kan saya. Mau teriak minta tolong sama teman saya gimana, antara malu juga bagaimana gitu kan. Masa security minta tolong gitu kan. Ya. Udah. Akhirnya Bali saya baca-baca ayat suci Al-Quran yang saya hafal, yang saya bisa lah. Tiba-tiba menghilang begitu aja, Nyai. Tiba-tiba menghilang begitu aja. Ya. Baru setelah itu menghilang, aroma bau wangi itu juga udah saya nggak kecium sama saya. Itu baru saya bisa bergerak. Jadi 2 kali langsung ya? 2 kali. Langsung bangun saya karena tadi gua bergerak. Langsung bangun kan. Udah. Ya. Akhirnya saya panggil lah tuh teman saya. Karena dia ada di atas. Di situ saya bisa teriak. Saya bilang kejadian itu. Jadi waktu itu teman saya jaga malam itu saya sama senior saya lah. Sama senior saya. Dia cuma bisa dia cuma ketawa-ketawa aja nih. Nyengir gitu. Gitu. Tanpa ekspresi. Oh musuh gitu gimana, enggak. Oke. Karena dia kan senior saya. Mungkin dia pun sebenarnya mengalami hal semacam itu. Sudah ngalamin. Oke, tapi enggak cerita. Jadi waktu itu, Nyai, jadi saya tadi bilang di situ dia katakan anak baru lah. Anak baru. Ya, makanya itu saya bilang begitu cuma bisa ketawa nyengir dan sebagainya begitu. Udah cuma nyengir aja. Oh gitu. Cuma begitu jawabannya. Klise jawaban. Aduh. Padahal saya udah ketakutan, saya sambil cerita, dia dengan nyantainya nanggapinnya kan. Nah, udah. Ada menjelang jam 3:30 atau jam 4 itu waktu itu ya. Karena 3:30. Kan bergantian tuh. Ke depan lah, udah berdua. Karena gantian yang tadinya 2 orang di depan, dia ke belakang. Saya sekarang ke depan gitu. Ya. Berganti karena saya patroli kan. Nah, jadi muter ya? Muter. Oke. Memang cukup luas. Apa sih tempat saya bekerja pabrik itu cukup luas. Cukup ada berapa ya luas lah. Kalau cuma jalan kaki kita muter aja sih ya lumayan capek. Cukup luas. Nah, saya cerita lagi sama yang di pos sebelum dia berangkat. Begitu juga diketawa pada ketawa. Gitu. Itu mah udah biasa. Ada yang jawab begitu. Gitu. Padahal saya masih takut. Sejujurnya saya takut. Memang suka ada kejadian-kejadian yang saya bilang aneh lah. Aneh. Jadi adanya karyawan kesurupan. Oke. Dan yang kesurupan itu kebanyakan perempuannya. Perempuan. Jadi kan di tempat saya bekerja karyawannya nih ada yang shift 1, shift 2, shift 3-nya. Oh, jadi pabrik itu non-stop ya? Non-stop. Oke. Jadi shift 1, shift 2, shift 3. Nah. Dan enggak keseringan sih. Yang nambah kesurupan, siang aja juga pernah ada yang kesurupan. Siang. Jadi kalau siang itu kan begini, Nyai. Bukan yang masuk pagi. Shift 1. Jadi yang shift 2 kan jam 2 siang masuk tuh. Oke. Ya kan terbilang ya masih siang sampai jam 3 boleh dibilang siang lah gitu ya. Betul sudah menjelang sore ya, Nyai ya. Itu ada kesurupan begitu. Jadi memang pernah ada kejadian juga. Jadi karyawan yang
Sip 2. Sip 2 itu kan masuknya jam berapa ya? Jam 2 siang. Heeh. Jadi kan menjelang mau sore jam 3 gitu. Oke. Ada pernah juga kesurupan massal. Dan kebetulan kenapa selalu yang sering kesurupan itu karyawan perempuan. Karyawan perempuan ya. Oke. Sekarang kalau mungkin kalau satu di pabrik itu mungkin kalau satu line itu ya enak kan gitu kan. Iya. Satu line kesurupan mama kan gitu kan ya, kan. Cuma datengin, oh yuk yang line aja kan pasti gitu. Dia enggak. Iya. Ini yang pertama nih. Ada 2 orang. Oke. Ya kan? Heeh. Udah datang. Wah, mana lu? Lagi apa sih ya, bingung nanganinnya gimana gitu, nanganinnya kan gitu kan. Sementara ini semua konsen kedua orang ini tadi suruh di line yang lain teriak. Waduh, Mondar mandir dong ya. nah, jadi kan nggak mungkin kan umpama apa sih mesin ditinggal semua pada ngeliat, enggak kan. Iya. Yang di sana lagi bekerja umpama tinggal 3 orang ya, yang 1 orang kesurupan lagi. Wah ini teriak apaan sih, ini gue lagi nangin kan begitu kan. Ini juga begitu. Udah yang tadi di sini apa tuh separuh lah ke sono, datengin lagi. Bingung kan, hiruk pikuk lah. Waktu itu seingat saya kesurupan itu ada, kalau saya bilang kesurupan massal ya, ada kira-kira 6-7 orang. Wah, boleh dong nggak dibilang kesurupan massal? Iya. Massal ya. Iya. Sampai 7 orang. Bingung kan? Iya. Gimana? Sementara sampai manggil taruhlah orang yang bisa lah. Sampai manggil orang kampung. Udah. Pada akhirnya ya sadarlah mereka. Bisa sadar. Tapi kalau menurut saya yang tragisnya itu ada sip 3 perempuan kesurupan lagi nih. Berlanjut di hari yang sama? Malamnya. Walah. Jadi yang tadi sip 2 ini sip 3. Saya jadi merinding ngomong bilang kesurupannya ini. Udah. Waktu itu saya di depan kan, di depan pos 1. Saya jaga di depan. Udah, teman saya yang lihat lah, sama kepala regu saya. Kan kami saling kontak gitu kan. Nah, gimana? Gini. Aduh, nggak bisa sadar nih orang nih, karyawan ya disebut namanya lah gitu. Karyawan ini. Terus gimana? Dia maunya maunya dianterin pulang ya. Yang bener. Ya gimana orang, kata teman saya nih, orang ditanya maunya apa, mau kopi apa mau apa begitu. Mau kopi apa? Nggak mau, geleng-geleng. Malah diketawain. Terus apa maunya? Dia maunya pulang aja katanya. Pulang? Iya. Aduh gimana ya? Ya udahlah. Pada akhirnya singkat cerita ya kan, kejadian itu dianterin lah pulang. Dengan ditemenin ya kepala leadernya di bagian lain itu. Oh, di bagian lain itu. Oke. Dianterin lah pulang. Ada 4 orang lah yang ngantar. Ya nanti kalau umpama di perjalanan ngambuk gimana? Iya juga sih, betul. Ya kan? Kalau umpama yang satu nyupir, ya kan? Yang satu cuma kan gimana kan? 4 orang. Jadi kepala regunya, security yang dipercayakan perusahaan untuk mengantar, bener Nyai. Jadi waktu itu rumahnya cukup jauh lah dia tempat tinggal. Itu di daerah Bogor. Di daerah Bogor. Saya nggak sebutin di daerah mananya ini. Iya. Intinya di daerah Bogor. Begitu sampai rumah sadar Nyai. Sadar. Tanpa diobatin? Tanpa diobatin. Astagfirullah. Permintaannya cuma dia minta dipulangin. Aneh ya? Aneh. Anehnya apa minta pulang? Maksudnya dipulangin kemana kan begitu? Iya betul. Nah kan aneh. Maksudnya dipulangin kemana sih? Kan begitu kan? Pulang ke rumah. Ya bener. Begitu sampai rumah
itu langsung sadar. Langsung sadar. Langsung sadar. Jadi gimana sih kalau orang kesurupan tadi begitu sampai rumah? Ya begitu katanya. Oh, Ini hasil cerita setelah mengantar ya diantarkan kan. ya. Iya, Ah, oke. saya kan tahu cerita karena saya sebagai security kan nanti ada Laporan ya. laporannya kan ya kan. Oke. Jam sekian ada kejadian ini kan begitu. Heeh. Nah, jadi ya ada laporannya lah intinya. Nanti akan ditembusin ke bagian personalia waktu itu kan ya kan. Memang di pabrik tempat saya bekerja sering terjadi kanan-kanan gitu. Yang kanan-kanan keganjilan lah gitu. Oh, oke. Anehan maksud saya. Yang jadi kesurupan massal. Satu lagi kejadian yang pernah saya alamin. Bukan saya alamin maksud saya. Ini seorang drivernya. Oke. Driver. Heeh. Jadi di tempat saya kerja kan ada driver yang ditugaskan untuk antar jemput karyawan. Oh, jadi pabrik itu menyediakan antar jemput ya? Karyawan. Oke. Antar jemput, Gimana tuh ceritanya? bis, pakai bis. Oh, Bis. Jadi habis mengantar yang shift 2 pulang. Jadi shift 2 malam, shift 2 pulang itu karyawan kalau nggak salah jam 10. oke. Jam 10 kan. Jadi sampai kebetulan sampai pabrik lagi kurang lebihnya antara setengah 12 atau jam 12-nya. Oke. Karena ya di daerah Bogor kan cukup jauh. Iya. Nah, cukup jauh. Waktu itu saya jaga juga nih. Kenapa pas Kang Agus selalu jaga ya Kang ya? Nah, makanya justru waktu saya bekerja saya nggak kepikiran kok kenapa saya selalu kejadiannya selalu pas saya yang jaga. Coba. Ya, nggak kepikiran itu. Akhirnya saya lihat memang bis masuk tuh dari depan. Set. Pintu gerbang buka kan. Langsung ke belakang ke area parkir. Oke. Area parkir. Beberapa menit mungkin ada kalau dia mungkin 5 menitan lah ya. 5 menit lebih lah. Kan mereka setelah ini kan paling nggak dia bersih-bersih dulu. Iya. 5 menit lebih lah ya kan. Bersih-bersih dulu apa periksa apa begitu. Jadi jalanannya itu kan kalau di tempat saya bekerja itu agak menurun gitu Nyai. Nah, kelihatannya begitu kalau orang lari itu begitu blek begitu Nyai. Oh, Ngapain lari begitu? Dia lari buru-buru lari. Datanglah ke pos. Pak, kenapa sih lo? Kenapa emang? Tadi saya mau turun. Saya lihat dari kaca spion ada karavan yang ketinggalan. Begitu saya tengok begini, loh, udah nggak ada Pak. Yang bener Pak. Saya lihat sendiri. Tadi ternyata saya mau bangunin, saya pikir ketiduran. Begitu saya nengok udah nggak ada. Bener, iya. Ya udah, kalau memang itu apa sih? Emang lo ngelihat, saya bilang begitu kan. Udah lu minum dulu sini. Kasih. Minum lah. Setelah dia ngos-ngosannya hilang lah. Pulang lah dia. Balik ke busnya tadi? Enggak berani dia. Oh, oke. Kan mau jam kerjanya udah habis. Iya. Ya pulang dia setelah naruh kunci, udah dia pulang. Lagi pengalaman saya selama bekerja di situ. Ini kejadiannya siang Nyai. Siang. Waktu itu saya pas jaga siang. Jadi shift 1 Nyai. Oke. 1. Shift 1 tuh dari jam berapa sampai jam berapa Kang? Jam 1 waktu itu saya jam 6 udah mulai jam kerja. Oh. Jam 6 itu jam kerja saya. Jam kerja. Jadi jam 6 jam 2 pas setengah 3 itu saya udah jadi jam kerja saya dari jam 6. Waktu itu jam istirahatnya ya. Kebetulan waktu itu dari Jumat. Wah, istirahat panjang lah. Hari Jumat. Jadi kalau
yang namanya tugas ya. Kalau memang apa sih ada 4 personil. Nah, 4 personil itu biasanya setiap minggu yang sholat Jumat itu bergantian, karena kan nggak mungkin ditinggal. Oke. Nah, itu kan. Nah, Ya. waktu itu pas saya bagian patroli, walaupun siang tetap patroli saya. Oh, Security di tempat saya tetap patroli. jadi SOP-nya memang begitu. memang begitu ya. Memang begitu. Per 2 jam patroli. Kontrol. Oke. Nah, tapi kalau pagi, siang nggak pakai mobil, jalan kaki. Lumayan ya Pak? Lumayan. Nah, karena kan ya sambil ngeliat situasi kan di dalam gedung, kan gitu kan. Jadi nggak masuk ke gedung, cukup dari luar aja kelihatan karena cuma ketutup kaca aja kan. Jadi umpama dari luar pun kelihatan lah. Gitu. Oke. Nah, ada di salah satu bagian. Jadi waktu itu bagian apa? Boleh dibilang workshop lah, engineering ya. Oke. Workshop. Jadi di situ ada, saya mampir lah. Ada yang nggak sholat Jumat? Masa? Saya ngobrol-ngobrol. Saya lagi lihat begini, sambil saya duduk, sambil saya lihat situasi. Ada seorang karyawan, memang saya kenal kan ya. Saya panggil kan. Ini orang nggak sholat Jumat dalam hati saya. Jadi umpama di kaca nih Nyai ini. Ini kan tembok biasa ya kan. Kalingan tembok terus ini kacanya. Ini saya lihat dari sekelebat itu jelas dia itu si karyawan saya kenal. Lewat kan, saya panggil namanya. Jalan kan ini Nyai. Begitu melintas pas tembok kan nggak kelihatan Nyai. Iya. Saya tunggu dong yang pas kaca di sini. Iya, betul. Ya kan? Saya tunggu itu nggak nongol-nongol Nyai. Nggak nongol-nongol. Ya kalau nggak nongol, ya kalau umpama gedung itu kan kacanya berapa sih, ukuran berapanya? Iya. Ya kan? Masa iya sampai hitungan semenit kan nggak mungkin, paling berapa detik kan begitu. Oke. Nggak kelihatan. Saya pikir kan bercanda di balik tembok itu kan ya. Sampai saya tengok begini, kemana? Saya pikir di jongkok kan? Iya. Kan? Kebetulan ada yang nggak sholat kan itu kan. Kebetulan waktu itu dia orang non Muslim. Saya tanya kan dia, itu si ini saya sebut namanya, panggil dia baju malam kemana itu? Siapa? Saya sebut namanya. Orang dia lagi cuti. Lagi cuti jawabnya. Saya bilang, yang benar. Tuh lihat aja di whiteboard gitu, papan tulis. Jadi ada jadwal ya kan? Ada jadwal mama si A cuti gitu kan. Iya. Nah, jadi saya baca. Nah iya nih bener. Barusan saya lihat, saya bilang gitu. Barusan saya lihat. Itu apa sih namanya? Cuman halusinasi aja kan dia. Jadi kata si karyawan nih. Ya ampun, siang begini mosok ngigo, saya bilang gitu kan. Iya. Benar. Ya itu buktinya kan lu baca sendiri, kamu baca sendiri. Cuti. Udah lah. Ada aja dalam hati. Saya debat sama dia tuh temannya. Debat. Orang ngelihat jelas kok. Tapi di cuti tulisannya kan ada cuti. Udah. Saya jadi ingat waktu kejadian yang malam itu. Ya ampun. Ini ada aja kini kayak begini. Iya. Udah. Saya diem aja karena udah ngalamin kejadian yang malam itu. Iya. Udah saya diem aja. Benar ya. Kalau menurut senior saya gitu kan, memang di sini banyak kejadian kayak yang aneh kayak begini. Jadi jangan kaget kata senior saya nih. Jadi jangan kaget. Berarti seniornya sudah pernah? Pokoknya nggak ngalamin semacam hal itu, udah ngalamin. Udah ngalamin. Jadi kalau saya umpama cerita atau ngadu lah ke senior saya cuma diketawain aja.